Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi subuh adalah hari Minggu ya, 22 September 2023. Saya mencoba bangun dini hari tadi jam 3 lewat 7 ya, jam 3 lewat 7 untuk bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat lail atau orang menyebutnya tahajud. Saya lanjut witir. Saat ini saya sedang menunggu waktu subuh karena saya tidak bisa lagi tidur. Karena kondisi saya bisa dikata sangat-sangat berkebutuhan atau lumpuh semi permanen ya, lumpuh semi permanen. Maksudnya lumpuh saya ini ada peluang untuk sembuh karena ini disebabkan oleh asam urat kronis. Jadi tiap tahun itu saya lumpuh. Tiap tahun itu saya harus di kursi roda. Tiap tahun itu kadang saya mendapatkannya kondisi saya seperti ini. Kadang dalam satu kali itu 2-3 bulan baru pulih. Kadang juga dalam 1 kali, 2 kali saya didera atau 3 kali. Ini yang kedua kali tahun ini. Waktu habis dua hari setelah Idul Fitri 1445 Hijriah, itu saya diderah lagi, tidak bisa jalan. Tetapi saya masih bisa memakai tongkat menggeser kaki untuk menuju kursi roda. Tangan saya masih utuh, bagus waktu itu. Kemudian saya minum obat terus, ditambah dengan energi, semangat. Tentu saja diiringi doa ya, berharap-harap dari Allah agar saya diberi kekuatan baik fisik maupun batin di sela-sela apa yang saya alami sejak 2020 sampai tahun ini. Karena saya sudah operasi di mata kaki. Maaf, tidak bisa saya angkat karena butuh bantuan. Ini pun saya itu di kedua mata kaki dioperasi, purin diangkat karena sudah membentuk topi di mata kaki kiri dan kanan. Itu seperti bola pingpong kedua-duanya. Sehingga itu yang membuat saya tidak bisa jalan. Dalam kondisi sendiri di rumah, karena istri saya memilih tinggal sementara di rumah kedua orang tuanya ya, di rumah ibunya bersama anak saya waktu itu kelas 4 SD kalau tidak salah. Yesus, jadilah saya sendiri, berjuang sendiri, mandiri istilahnya. Saya tetap tawakal kepada Allah dan tidak sujud kepada siapa. Adakah yang membantu saya secara fisik? Kalau secara moral maksud saya, secara fisik itu secara moral. Ada atau tidak, saya hanya berpegang dan bersandar kepada Allah SWT. Karena prinsip saya, orang yang membantu, orang berkebutuhan itu harus nawaitu, ikhlas. Contoh, saya biasa kursi roda ke depan teras, berharap ada tetangga, berharap ada orang lewat yang mengenal saya, atau terpaksa saya harus minta tolong untuk dibelikan makanan, cemilan, kopi, gula, dan lain-lain. Apakah itu berjam-jam butuh. Tetangga yang ada di samping, kiri, kanan, depan itu tahu saya
Tidak baik juga kalau tiap kita keluar tiap apa selalu minta tolong. Nah, kalau orang ikhlas pasti datang. Sakit lagi. Mau ki apa mau ki kumasakan atau kubelikan, itu orang ikhlas. Dia datang ke tempat orang yang berkebutuhan. Contoh seperti saya. Secara harfiah butuh bantuan, ya butuh fisik. Karena kondisi saya ini kan ada istilah dalam suatu definisi hidup, bertahan hidup. Tentu butuh bantuan orang lain juga. Nah, kalau sudah tidak bisa ada orang yang bisa membantu, maka itu tawakal kepada Allah. Allah akan yang menilai kondisi di sekeliling hidup kita. Karakter manusia dihidupkan di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah ini memiliki jiwa kemanusiaan atau tidak? Nilai-nilai gotong royong tidak, dan lain sebagainya. Tentu ada yang bertanya, jangan-jangan kamu tidak bergaul, jangan-jangan kamu kikir, lain sebagainya muncul. Itu biasa saya dapatkan dari orang kepada saya. Saya bilang itu hanya Allah yang menjadi saksi. Kalau saya bicara, ungkap, maka tentu apa yang keluar dari saya. Karena prinsip saya sejak SMP itu ada saya baca itu di Quran, kemudian dikuatkan di hadis baginda Rasulullah SAW. Belanjakan sebagian hartamu yang Allah berikan. Belanjakan sebagian rezekimu di jalan Allah. Dalam konotasinya itu saya maksud bersedekah. Nah, kalau itu saya ungkap, tentu mereka harus jujur bahwa iya, suka berbagi. Jadi saya di mana-mana itu selalu bergaul. Justru saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba ini yang senantiasa bersedekah dari sebagian rezeki yang kuberikan kepadaku. Nah, tentu saja saya harus mengutamakan sedekah itu kepada satu, ada istri. Kedua, ada anak. Ketiga, ada keluarga. Kalau keluarga jauh dan sebagainya, baru pindah ke orang lain maksudnya. Misalnya tetangga, teman. Ya, sedekah tidak saja fisiknya seperti duit, makanan, tak juga senyum, familiar bergaul. Ini tabe saya lakukan itu. Masalahnya sejak 2020 sejak saya operasi, pasca operasi sampai detik ini, ya nanti kita menelpon karena kebetulan sekarang sudah mulai saya lihat ini karena ada beberapa teman sering datang, mungkin rame di depan, sehingga di depan rumah itu mulai ya terpanggil barangkali. Datang di jendela, ini kan kunci saya bawa, jadi kalau ada mau masuk ambil dia jendela. Kenapa? Saya kira tidak sakit, saya itu macam-macam kan. Padahal kalau seseorang saja yang tidak pernah lagi muncul di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah pergaulan, dia sering canda, sering memberi inspirasi, sering memberi pengetahuan, itu pasti kita bertanya-tanya, kemana ya kemana si Fulan ya, kemana si A, kemana si Anu, kok tidak pernah kelihatan, ayo coba kita cari ke rumahnya. Nah, itu kan tidak ada itikat begitu. Disitulah Allah memproses penilaian-penilaian. Disitulah malaikat mulai berpaling di suatu wilayah. Ada suatu hadis riwayat itu waktu saya kuliah SMP, saya suka SMP itu sudah mulai suka membaca apa saja, pengetahuan dunia apa dan termasuk hadis, bahwa suatu kaum tidak akan berubah kalau bukan dirinya sendiri yang merubah. Kata kaum itu bisa dikonotasikan atau diartikan sebagai makna dari pribadi manusia, kelompok manusia, rumpun atau etnis manusia.
atau itu dalam lingkungan itu. Dia tidak akan berubah kalau bukan dia merubahnya sendiri. Nah, sama dengan kalau saya tidak ada orang, tidak ada apa. Kalau bukan saya berjuang sendiri, tentu saja saya harus berharap bantuan Allah. Maka tidak akan saya bisa masih bertahan di sini. Nah, jadi ada telepon tetangga datang 1-2 kali bantu belikan ini. Tapi ketika ditelepon itu tahun-tahun lalu ya, tidak lagi diangkat-angkat. Akhirnya saya jenuh bahwa dia sudah bosan ini. Saya tidak bosan, tapi itu fakta. Ada juga ketika saya pulih sudah jalan, tanya dari mana, saya di kursi roda terus ini, saya sakit lagi. Oh, saya kira di Makassar. Coba. Padahal dia kerap lewat, apakah anaknya, istrinya atau apa, atau dia sendiri, itu lihat saya di kursi roda. Itu satu alasan-alasan pembenaran untuk membela diri bahwa tidak tahu. Tapi kan Allah Maha tahu. Itu dia. Oke, kita alihkan itu. Nah, kemarin seumur 4 tahun lebih istri saya tinggalkan rumah ini. Saya tidak sutsun ya. Tetapi dalam catatan Quran, kalau tidak salah di Al-Baqarah, niscaya. Tapi dikuatkan dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri yang meninggalkan rumah haram, maka itu selalu disebut laknatullah. Siapa yang menyebut laknatullah itu kepada yang meninggalkan rumah, sejak dia tinggalkan rumah sampai dia tidak pulang, itu istrinya, suaminya tidak jahat ya. Suaminya tidak jahat, walaupun ada pertengkaran kecil, apa tidak boleh. Pertengkaran biasa-biasa. Apalagi suaminya sakit keras, dia tinggalkan, itu double. Laknatnya double itu. Haramnya double. Itu menurut saya kaji sendiri. Yang jelas haram. Nah, bagaimana supaya istri saya tidak mendapatkan itu? Saya harus berdoa menahan agar tidak turun dari langit 7 aras. Ya Allah, ampuni dia. Saya yang salah mungkin, maafkan saya. Maafkan dia. Itu saya baik saat mau saya makan, tidur, di saat saya ingat, apalagi di saat usai sholat ya. Harus saya doakan itu supaya laknat, karena saya pernah baca di suatu hadis riwayat tentang bentuk laknat itu. Jadi laknat itu selain Allah sendiri yang mengucapkannya, malaikat, jin Islam, angin, kayu, daun-daun, awan, bahkan rumputan itu termasuk kan tumbuhan ya, kayu-kayu, ilalang apa. Ini makhluk hidup loh. Kemudian hewan jelata. Hewan jelata itu seperti kutu bumi yang kecil itu. Ada biasa itu semut termasuk. Pokoknya hewan-hewan yang ada yang dilewati oknum. Katakanlah istri saya ya. Tapi saya tidak katakan istri saya berdosa, enggak. Saya memaafkannya. Supaya laknat itu saya tahan dengan doa. Betapa berat itu. Karena bahaya itu. Kalau bukan di dunia, di akhirat. Di dunia dia akan mendapatkan ketidaknyamanan hidup orang yang dilaknat itu. Selalu gelisah hidupnya. Gelisah, merasa tidak cukup, bahkan fasik. Banyak juga orang fasik tidak dilaknat. Itu karena persoalan pengetahuan dan maaf agama ya. Saya sendiri kan baru belajar agama juga, baru berproses juga berpengetahuan. Nah, keluarga baik jauh, baik apa, apakah dia tahu? Tahu keluarga saya. Jadi saya cukup sabar saja. Nah, alhamdulillah kemarin ini saya katakan bahwa 4 tahun lebih setelah viral di video saya setengah mati. Memang saya itu gayanya talenta saya itu sepanjang itu wajar publik.
saya publikasi tentang kondisi saya waktu dioperasi di Makassar, pada saat saya belajar kursi roda, pada saat saya di operasi bedah kecil-kecil, saya vlog semua, saya naikkan di YouTube itu agar menurut saya untuk menjadi inspirasi, menjadi pembelajaran, menjadi pekerjaan rumah. Setelahnya, wah bagaimana kalau saya ada di posisi itu. Nah tentu jiwa kemanusiaan itu muncul. Maka mari kita. Tapi itu kan tidak ada terjadi itu. Jadi viral. Akhirnya istri saya datang. Hari Rabu kemarin. Bersama teman-temannya membersihkan rumah. Mandi saya. Tapi sebelum dia melakukan aktivitas membersihkan, memandi saya, istri saya itu menangis, tersangguk-sangguk, menangis, minta maaf. Saya bilang tidak ada yang dimaafkan, tapi introspeksi diri. Kenapa saya katakan tidak ada yang dimaafkan? Karena saya memaafkan sejak dulu, sejak kau pergi, saya doakan. Maka introspeksi dirilah saja. Karena Allah hanya memberikan kesempatan hidup satu kali. Kemudian contoh nih. Kalau orang kecelakaan menurut logika kita dia seharusnya mati, meninggal. Kok hidup lagi? Itu maksud saya Allah memberi kehidupan yang kedua. Ada orang dibedah, dioperasi. Seharusnya dia menurut logika kita parah dan kok setelah operasi sembuh. Allah kasih itu. Ada orang tadinya mau dioperasi karena doanya orang lain, karena dia sifat ada baiknya 1, 2, 3, tidak jadi dioperasi. Maka harus introspeksi diri karena dikasih hidup kedua kalinya, kan begitu logikanya. Saya bilang tidak ada. Saya juga menangis, bagaimanapun juga batin kan perasaan. Alhamdulillah. Nah tadi seharusnya besok, seharusnya sebentar hari Minggu pagi katanya dia mau datang bawa teman-temannya lagi, tetapi karena sebentar ini ada sesuatu karena dia seorang guru, dia harus beli alat-alat untuk PAUD pendidikan anak usia dini bersama teman-temannya, maka dimajukan. Tadi sore datang bersama teman-temannya lagi membersihkan, mencuci piring-piring yang saya tinggalkan banyak belum saya cuci ya, semua alhamdulillah bersih. Kemudian menyusul datang anak saya, itu di sini duduk. Artinya apa? Allah meleburkan dosa-dosa itu ketika pertemuan itu sudah ada. Allah sudah meleburkan dosa-dosa, memputihkan, mengkafankan kembali. Kafan itu kan putih. Seperti kalau orang meninggal kembali ke asal mula, kita dikafani. Tidak ada yang kita dikapani atau dibalut oleh mobil, harta dan lain-lain sebagainya. Tidak, bukan. Jadi saya katakan disucikan kembali, dibersihkan kembali, lalu diproses ulang. Jadi itu alhamdulillah. Jadi saya bilang sama istri saya, introspeksi diri saja. Saya juga tidak menyatakan diri saya benar. Karena istri saya pergi waktu itu di dalam kondisi begini sebelum saya operasi. Sakit, tidak bisa jalan, bengkak di lutut. Istri saya di situ. Pergi bawa barangnya, katanya mau jaga mamanya ya. Saya maafkan. Saya selalu ingin memberi sedekah uang ya. Ditolak di apa, saya terima dengan lapang, tidak emosi harus. Kalau saya bawakan anak saya atau saya di Makassar mau beli baju, tanya sama mak kamu, atau saya pokoknya tidak maulah. Bahkan sampai saya tidak tahu ini, karena dia sejak 2019 ternyata dia ajukan proses untuk cerai, gugatan cerai untuk saya. Nanti saya tahu kemarin tahun ini setelah saya dipanggil pihak inspektorat 3 kali, saya tidak diri karena saya tidak bisa jalan. Saya di kursi roda. Yang saya mestinya kalau namanya pemerintah itu adalah pelayanan. Mereka lah yang datang ke kita kalau mau interview. Jangan kita ini harus ke kantornya dalam kondisi sakit, tidak bisa jalan, menunggu dia kita.
Nah ini kan pakai akal lagi. Akal manajemen pemerintahan itu harus dirubah mindsetnya. Jangan menunggu di kantor. Kau datangi, ada apa nih sakit? Nah kalau Anda mencari keterangan, ya bawa berkas Anda, bawa laptop Anda, tanya, oke. Jangan menunggu di kantor. Saya kritik ini pemerintah ini. Manajemen mindset harus dirubah. Ya, namanya pelayanan. Jadi saya tidak hadir itu. Bicara hukum, bicara undang-undang apapun saya tidak mundur. Karena saya belajar. Saya bukan orang hukum, saya orang teknik sipil. Itu dia. Kenapa saya kalau ngomong seperti ini karakternya? Ya begitulah. Hati saya tetap tawadu kepada Allah. Mudah-mudahan suhu mendekat. Itulah barangkali singkat ceritanya. Yang jelas, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang saya didera alami ini cukup saya. Jangan dilimpahkan kepada keluarga saya, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya masih hidup dan keluarganya, hamba-hamba Allah yang lain atau orang-orang yang berbuat baik kepada saya. Karena saya sudah rasakan. Ada juga yang datang ke saya. Sakit saya bilang bersyukurlah kalian. Kalian di rumahnya ada istri, ada anak perempuan atau laki yang bisa membantu. Ada mungkin saudaranya, iparnya apa, atau tetangganya yang familiar, yang mempunyai jiwa-jiwa kemanusiaan, sedikit-sedikit datang melihat. Kalau saya tidak, saya berjuang sendiri di sini dan dibantu Allah saja. Saya berharap ridho Allah karena kondisi lingkungan saya memang tidak memungkinkan itu untuk terjadi namanya apa ya? Setelah hablum minas. Saya masih sanksi karena begitulah karena saya sudah tinggal di sini 2014. Jadi saya tinggal tidak sekedar tinggal tapi saya mempelajari juga karakter. Ada orang maunya begini saja, tidak begini. Itu ada. Nah, kata Allah, sampai kapan kau bisa memberi kalau kau begini terus? Ada orang juga sifatnya hari ini kita diberikan kebaikan, dia lupa besok. Dari 10 perjalanan hidup kriteria, kalau 9 baik, 1 noktah hitam atau 1 kilap atau 1 salah, yang 1 dihitung. Gugurlah yang 9 kebaikan kita kepada orang lain itu. Itu kan satu kesalahan besar dalam mencerna suatu sistem kehidupan. Oke, baik, terima kasih sudah Anda mendengar channel saya ini menjelang salat subuh hari Minggu ini. Tabarakallah barakallahu fi umurik semua. Mohon maaf lahir batin. Semoga kalian diberi kemudahan hidup, dilapangkan rezeki, diberi kesehatan yang baik. Tetap jaga persatuan. Hablum minan nas wa hablum minallah. Tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak hablum minan nas dengan baik. Kalau kita dapat untuk menuju hablum minallah, itu nanti bisa Anda filosofinya kan ada itu. Berbeda-beda tetapi tujuannya sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.